Senja menggantung di atas cakrawala. Di sebuah desa yang damai, memancarkan warna-warni seperti permen kapas. Hiduplah dua sahabat karib. Mila, seorang gadis kecil berambut coklat dengan bando pita merah, memegang sebuah peta tua yang kusam. Peta itu konon diturunkan dari kakeknya, seorang penjelajah yang berpetualang ke tempat-tempat asing. Di sebelahnya, Kiko, anak laki-laki dengan topi baret biru dan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, melihat peta tersebut dengan mata berbinar. Peta ini akan membawa kita ke negeri permen paling indah. Kiko, bisik Mila. Matanya memancarkan rasa ingin tahu. Kakekku bilang, semua di sana terbuat dari permen. Pohonnya dari lollipop, sungainya dari coklat cair, dan gunungnya dari karamel. Kiko, yang selalu memimpikan petualangan, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sungguh, lalu bagaimana caranya kita ke sana? Peta ini menunjukkan bahwa kita harus mencari sebuah gerbang yang tersembunyi di balik sebuah pohon tua raksasa yang terletak di hutan larangan. Tapi kita harus pergi saat bulan purnama pertama, jelas Mila, menunjuk simbol bulan di peta. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melakukan petualangan ini. Mereka ingin membuktikan bahwa dongeng dari kakak Mila itu benar. Di malam hari saat bulan purnama pertama, mereka mengambil tas ransel yang berisi bekal makanan dan minuman, lalu berjalan beriringan ke hutan larangan. Hutan larangan dikenal angker bagi penduduk desa. Namun, Mila dan Kiko tidak takut. Mereka berjalan sambil berpegangan tangan, diiringi suara jangkrik dan kunang-kunang yang terbang. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka menemukan pohon raksasa yang ditunjukkan peta. Pohon itu memiliki lubang besar di batangnya. "Ini dia gerbangnya," kata Mila girang. Tepat di dalam lubang itu, ada sebuah tombol dari batu kristal yang berbentuk permen. Mila menekannya. Seketika, pintu di balik lubang terbuka, memperlihatkan sebuah terowongan berwarna-warni yang dihiasi dengan lampu-lampu kerlip yang seperti permen. Mereka pun masuk ke dalam terowongan itu dan berjalan hingga ke ujung. Di ujung terowongan, mereka menemukan diri mereka berada di sebuah dunia yang menakjubkan. Pohon-pohon di sana memiliki batang dari permen lollipop raksasa dengan daun-daun dari marshmallow. Sungai-sungai di sana mengalirkan coklat cair yang wangi, dan gunung-gunung menjulang tinggi terbuat dari karamel. "Wow, ini sungguh menakjubkan," seru Kiko, mulutnya menganga. Mereka kemudian mulai menjelajahi negeri permen itu. Mereka melewati jembatan yang terbuat dari biskuit, lalu berjalan di jalanan yang terbuat dari wafer. Mereka juga melihat banyak penduduk negeri permen, yaitu peri-peri kecil yang bersayap dari permen jeli, yang sedang sibuk mengumpulkan permen-permen yang jatuh dari pohon. Namun, di tengah perjalanan, mereka mendengar suara tangisan. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan peri kecil yang menangis terseduh-seduh. Sayapnya tersangkut di dahan pohon lollipop. Mila dan Kiko segera menolongnya. Peri itu, yang bernama Loli, sangat berterima kasih. "Terima kasih, anak-anak manusia. Aku tidak bisa terbang tanpa sayapku," katanya. Mila dan Kiko menceritakan tujuan mereka ke negeri permen. Loli pun menawarkan diri untuk menjadi pemandu mereka. Loli menunjukkan tempat-tempat terindah di negeri permen, seperti air terjun coklat yang mengalirkan coklat putih dan coklat hitam, dan istana gula yang terbuat dari permen kristal. Di istana itu, tinggallah sang ratu manis. "Dia adalah ratu kami. Dia sangat baik hati," jelas Loli. Mendengar hal itu, Mila dan Kiko penasaran untuk bertemu dengan ratu manis. Mereka berjalan menuju istana gula. Sesampainya di sana, mereka disambut hangat oleh Ratu Manis, seorang wanita cantik yang mengenakan gaun dari permen kapas. "Selamat datang di kerajaanku, anak-anak. Aku tahu kalian datang dari dunia manusia. Mengapa kalian ingin datang ke sini?" tanya Ratu Manis. Mila menceritakan keinginannya untuk melihat dunia yang diceritakan kakeknya. Ratu Manis tersenyum dan memberikan mereka sebuah permen ajaib yang dapat membuat seseorang melupakan rasa sedih. "Permen ini akan membuat kalian kembali ke dunia kalian dengan hati yang bahagia," ujar Ratu Manis. Mila dan Kiko pun mengucapkan terima kasih, lalu pamit pulang. Sebelum pulang, mereka mengambil beberapa permen dari pohon lollipop dan marshmallow untuk bekal perjalanan.
Mereka kembali ke hutan larangan melalui terowongan yang sama. Sesampainya di desa, mereka tidak menyangka bahwa hari sudah pagi. Mereka berlari kembali ke rumah masing-masing. Namun, mereka berjanji untuk bertemu di sore hari untuk makan permen dari negeri permen. Meskipun mereka kembali ke dunia manusia, mereka berdua tidak akan pernah melupakan petualangan mereka di negeri permen paling indah. Persahabatan mereka menjadi semakin erat, dan mereka akan selalu menyimpan rahasia tentang dunia permen yang menakjubkan itu.